こんなとこでちゃちゃ困ってんじゃねえぞ。今までの借り利子つけて返してやるぜ。悪が負ける。ハッピーエンドに決まってんだよ。なことは分かってるってばよ。螺旋丸。Film ini dibuka dengan tim 7 yang mendapatkan sebuah misi untuk melindungi seorang artis terkenal yang bernama Fujikaze Yuki. Nah, Yuki sendiri digambarkan sebagai seorang gadis yang cuek dan tidak suka diperintah. Akan tetapi, saat di depan kamera, ia bisa memerankan sesuatu dengan sangat menjiwai. Sehingga ia bisa menjadi seorang artis terkenal. Maka dari itu, misi dari tim 7 adalah untuk melindungi Yuki dari orang-orang yang hendak mencelakainya. Mengingat ia adalah seorang artis terkenal. Selain itu juga, pada awalnya Naruto sangat mengagumi Yuki. Akan tetapi, setelah ia tahu kepribadian aslinya, membuat Naruto sangat kecewa dengan sikap Yuki. Nah, masalah utama dalam film ini diawali dari Yuki yang tidak mau syuting di negeri salju. Jadi di sini Naruto dan yang lainnya berusaha untuk membujuknya. Hingga akhirnya Yuki berhasil dibawa secara paksa dengan bantuan dari Kakashi yang menggunakan saringannya agar Yuki pingsan. Setelah sampai di sana, akhirnya syuting pun dimulai. Akan tetapi, terjadi suatu insiden di mana muncul beberapa orang yang menyerang. Ternyata mereka adalah bawahan dari pemimpin negeri salju. Ternyata orang-orang tersebut mengincar Yuki, namun di sini belum ditunjukkan alasannya mengapa mereka mengincar Yuki. Sementara itu, Kakashi bersama timnya berusaha untuk melindungi Yuki agar tidak terbunuh. Menariknya, musuh yang mereka lawan menggunakan baju pelindung yang menggunakan sakra untuk memantulkan segala jenis serangan, baik serangan fisik ataupun ninjutsu. Nah, di satu sisi, ternyata pemimpin dari kelompok tersebut bisa membuat Kakashi kewalahan. Pada waktu itu juga terjadi pertarungan sengit antara Kakashi dengan lawannya. Sementara itu, Naruto, Sakura, dan Sasuke juga kewalahan dengan musuhnya masing-masing. Hingga akhirnya Kakashi yang mulai serius dalam pertarungannya, ia pun berhasil membuat jalan kabur dari kelompok tersebut dengan cara menghancurkan tebing es.
Setelah Kakashi dan yang lainnya bisa lolos dalam pertarungan tersebut, akhirnya mereka pun sampai di sebuah pelabuhan. Sementara itu, Yuki pingsan secara tiba-tiba. Saat itu juga, manajer dari Yuki yang bernama Sandayu menjelaskan bahwa Yuki merupakan seorang putri asli dari negeri salju dan nama sebenarnya adalah Kaya Hanako Yuki. Hal tersebut sontak saja membuat semuanya kaget karena Yuki merupakan seorang putri dari negeri salju. Sandayu menjelaskan bahwa ia aslinya adalah seorang pengawal dan sekaligus rakyat dari negeri salju. Ia menjadi seorang manajer dari Yuki agar ia bisa membawa kembali Yuki ke negeri asalnya untuk menjadi seorang ratu. Karena saat ini negeri salju telah dikuasai oleh penguasa yang jahat. Diceritakan beberapa tahun sebelumnya bahwa negeri salju adalah tempat yang damai yang saat itu negeri salju masih dipimpin oleh ayahnya Yuki. Akan tetapi terjadi suatu insiden di mana saudara ayahnya Yuki yang bernama Doto merekrut shinobi bayaran untuk meruntuhkan negeri salju. Akhirnya rencana dari Doto berhasil dan membuat negeri salju hancur termasuk ayah dari Yuki yang ia bunuh. Namun Yuki berhasil diselamatkan oleh Kakashi yang saat itu masih menjadi seorang anbu. Nah, ternyata Doto melakukan hal itu untuk mengambil alih kekuasaan atas negeri salju. Selain itu juga ia ingin mendapatkan sebuah harta berharga yang ditinggalkan oleh ayahnya Yuki. Akan tetapi, Doto tidak bisa membuka kunci harta karun tersebut karena ia tidak memiliki kuncinya, sehingga ia mengincar Yuki yang ternyata memiliki kunci harta karun tersebut. Dan tak lain, kunci tersebut merupakan sebuah kalung yang sering dipakai oleh Yuki. Selain itu juga, akhirnya Yuki tersadar dari pingsannya. Akan tetapi, ia tetap tidak mau untuk pergi ke negeri salju dengan alasan ia tidak ingin kejadian yang lama terulang kembali. あんたがいくら頑張ったってドトーに勝てるわけないじゃない。いい加減諦めなさいよ。姫さん。 Hingga akhirnya Naruto pun sangat marah dengan sikap dari Yuki karena Yuki tidak mau maju meskipun belum melakukannya. 諦めろなんて。ナルト殿。バカ呼ばわりするやつは俺が絶対に許さねえ。 Selain itu juga, Kakashi menjelaskan bahwa Yuki tidak bisa kabur lagi karena Doto sudah mengetahui keberadaannya, sehingga jalan satu-satunya adalah menyerang balik Doto. Nah, akhirnya Yuki pun mau pergi ke negeri salju. Singkat cerita, di saat mereka menuju negeri salju, ternyata Yuki kembali kabur dan tim 7 pun segera mencari keberadaannya. Selain itu juga, kita diperlihatkan masa lalu dari Yuki, yang saat itu negeri salju masih damai dan ia pun masih hidup bahagia dengan ayahnya. Saat itu, ayahnya memberitahu Yuki mengenai gambaran musim semi yang begitu indah, karena negeri salju hanya memiliki satu iklim saja. Pada waktu itu, ayahnya berjanji bisa membawa musim semi ke negeri salju. Mungkin itu adalah ingatan paling berharga bagi Yuki. Hingga akhirnya, Yuki yang pingsan ditemukan oleh Naruto, dan ia pun membawa kembali Yuki. Namun di tengah perjalanan, ada kereta api yang mengejar Naruto, dan ternyata itu adalah Doto bersama anak buahnya. 俺は絶対諦めねえ。 Doto pun bersama anak buahnya hendak menculik Yuki. Akan tetapi, tim 7 pun berusaha untuk melindungi Yuki. Bersamaan pula, Sandayu datang bersama para penduduk negeri salju untuk ikut membantu. Akan tetapi, mereka semua harus mati oleh serangan dari senjata massal yang digunakan oleh Doto. Hingga akhirnya, Yuki pun berhasil dibawa oleh kelompok Doto. Namun ternyata, Naruto berhasil menyelinap ke dalam markas mereka untuk menyelamatkan Yuki. Akan tetapi, Yuki malah memberikan karung tersebut kepada Doto dengan alasan ia tidak ingin terlibat lagi dengan urusan negeri salju. Namun ternyata kalung yang diberikan oleh Yuki palsu karena sebelumnya telah diganti oleh Kakashi, sehingga kalung yang asli saat ini dipegang oleh Kakashi. Alhasil Naruto dan Yuki ditangkap oleh Doto, dan Naruto pun tidak bisa menggunakan cakranya karena dipasangkan sebuah alat oleh anak buahnya Doto untuk menyegel cakra milik Naruto, sehingga akhirnya Naruto tidak berdaya dan akhirnya ia pun dikurung di penjara bersamaan dengan Yuki oleh
oleh Doto. Ternyata di satu sisi Naruto berusaha untuk membebaskan dirinya, tetapi Yuki hanya pasrah dengan keadaannya saat ini. Dalam keadaan tersebut, Naruto pun menceritakan tentang kisahnya yang mirip dengan Yuki. Akan tetapi bedanya Naruto tidak pernah menyerah, hingga akhirnya ia pun bertemu dengan orang-orang yang mengakui keberadaannya. Pada akhirnya Naruto pun berhasil membebaskan diri, dan hal tersebut membuat Yuki terkejut karena baru kali ini ia melihat seseorang yang nekat seperti Naruto. Setelah itu, Naruto pun bersama Yuki kabur dari tempat tersebut, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Kakashi. Yuki yang kini memiliki karung yang asli, ternyata ia malah memberikan karung tersebut kepada Doto. Namun itu ternyata hanya tipuan saja karena Yuki hendak menyerang Doto. Akan tetapi, Doto tidak mati karena ia menggunakan baju pelindung. Setelah kejadian tersebut, Doto pun membawa Yuki ke tempat harta karun. Sementara itu, anak buah dari Doto harus berhadapan dengan tim Kakashi. Dalam pertarungan kali ini, tim Kakashi bertarung secara serius di mana Sakura dan Sasuke bekerja sama melawan musuh mereka masing-masing. Selain itu juga, di satu sisi diperlihatkan pertarungan Kakashi dengan lawannya, dan akhirnya dalam pertarungan kali ini Kakashi berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Sementara itu, Naruto yang gagal mengikuti Doto ke tempat harta karun, akhirnya ia mendapatkan tumpangan dari tim sutradara film untuk menuju ke tempat harta karun tersebut. Nah, di tempat harta karun, ternyata Doto dan Yuki telah sampai. Tempat itu sangatlah unik karena ada 3 batu besar yang berada di samping tempat itu. Setelah itu, Doto pun membuka harta karun tersebut. Namun ternyata harta karun tersebut bukanlah harta, melainkan sebuah generator untuk membuat musim semi. Hal itu membuat Doto sangat marah. Bersamaan pula, akhirnya Naruto sampai di tempat itu. Di sana, Naruto pun berusaha untuk mengalahkan Doto, akan tetapi ia tidak mampu karena cakanya masih tersegel oleh alat yang ditempelkan kepada Naruto. Selain itu juga, Sasuke pun datang dan ikut menyerang Doto dengan Chidorinya. Namun itu hanya memberikan retakan saja kepada pelindungnya. Karena hal tersebut pula lah Doto semakin marah dan ia pun membuat Sasuke pingsan. Nah, akhirnya Naruto pun bangkit kembali berkat bantuan dari Cakra Kyuubi yang menghancurkan alat yang dipasangkan Doto kepadanya. Bersamaan pula, yang awalnya musim salju berubah menjadi musim semi. Ternyata itu disebabkan oleh generator yang sudah aktif. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, muncullah sebuah hologram yang menampilkan sosok Yuki kecil bersama ayahnya, yang saat itu ia memiliki cita-cita sebagai seorang putri yang baik dan seorang artis terkenal. Yuki yang melihat hologram tersebut, ia pun akhirnya tersadar dengan impiannya, dan ia pun terharu karena saat ini Yuki telah berhasil meraih impiannya tersebut. Nah, film ini pun diakhiri dengan Yuki yang akhirnya menjadi seorang ratu di negeri salju, dan ia pun saat ini bertujuan untuk membuat negeri salju jauh lebih baik lagi. Selain itu juga, ia berterima kasih kepada Naruto karena telah membuatnya sadar dengan impiannya dan mendapatkan kembali tujuan hidupnya. Sebagai tanda terima kasih, ia pun memberikan sebuah tanda tangan serta sebuah foto khusus untuk Naruto sebagai sebuah kenangan darinya, dan akhirnya film pun berakhir. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.